Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mencari ilmu, bisa belajar bersama-sama ya, dan akhirnya bisa bermanfaat bagi diri kalian, baik di dunia maupun di akhirat. Oke, minggu lalu kita sudah memperkenalkan zakat fitrah ya, zakat fitrah dari pengertian, kemudian hukum ya, kemudian kadarnya berapa yang dikeluarkan ya. Masih ingat ya kemarin ya? Hukumnya wajib bagi setiap muslim, mau anak kecil mau anak dewasa ya, boleh, itu wajib, tapi ada syarat-syaratnya ya yang sudah kemarin dipelajari. Kemudian buku-bukunya juga baca aja tuh yang kemarin ya, materi yang kemarin dibaca-baca lagi. Kemudian kadar yang dikeluarkan ya 2,5 kilogram ya, atau 3 liter ya, karena di Indonesia makanan pokoknya beras ya beras. Nah, baik, sekarang adalah waktu yang baik untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ada yang pertama tuh, lihat di halaman 7 kamu ada, atau dilihat layar juga ada ya. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat fitrah? Waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah saat terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadan atau malam takbiran ya, sampai dilaksanakan sholat Idul Fitri. Tidak ada larangan jika zakat fitrah itu dikeluarkan atau diserahkan sebelumnya, yakni mulai 1 Ramadan, misalkan awal 1 Ramadan kamu udah ngeluarin, nggak ada larangan. Namun apabila kita mengeluarkan zakat fitrah setelah selesai sholat fitri, hal itu dianggap sebagai sedekah biasa. Jadi kalau lewat dari Idul Fitri atau 1 Syawal, ya udah, itu seperti sedekah biasa, bukan zakat. Nah, ini ada 5 waktu nih yang kamu harus pahami. Dilihat di buku kamu nomor halaman 7 ada waktu yang boleh, yaitu sejak awal Ramadan sampai terbenam matahari akhir Ramadan. Jadi pas sholat maghrib tuh ya, pas maghrib tuh kan takbiran. Nah, itu tuh setelah sholat maghrib tuh boleh tuh kalian mengeluarkan zakat, boleh. Kemudian ada waktu yang wajib. Nah, ini wajib nih, sejak terbenamnya matahari akhir Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri ya. Jadi hukum waktu yang boleh sama waktu wajib ya intinya sih sama ya, maksudnya ya memang itu waktu-waktu yang harus dikeluarkan zakat fitrah. Nah, waktu yang sunnah yang lebih afdol nih, kalau kamu mencari afdol itu lebih baik kalau dilakukan, pahalanya nambah ya. Waktu yang lebih baik, waktu yang sunnah, yaitu setelah sholat subuh. Jadi kamu setelah sholat subuh nih, kamu langsung tuh bayar zakat fitrah tuh ya, setelah sholat subuh sampai sebelum sholat id. Jadi sebelum sholat id, jadi kan di masjidku biasanya sholat id itu jam 7 ya, jam 7 atau setengah 7. Nah, itu sebelumnya itu antara setelah subuh sampai sebelum setengah 7 atau jam 7 itu kamu sunnah, lebih baik. Nah, artinya lebih baik apa? Kamu ketika mengeluarkan zakat fitrah, kamu pahalanya ditambah ya, lebih afdol. Kalau lebih baik tuh berarti kan lebih baik ya, berarti ya lebih baik ya, lebih utama, diutamakan ya. Kalau sunnah kan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan ya nggak dapat apa, yang nggak dapat dosa, nggak dapat apa-apa, maksudnya biar artinya kalau kamu mau mencari sunnahnya lebih afdol, yaitu setelah subuh sampai sebelum sholat id. Nah, kemudian waktu makruh nih, ada waktu makruh. Makruh itu sesuatu yang dikerjakan yang dibenci oleh Allah. Boleh dilaksanakan, cuma dibenci ya, tidak disukai, bukan dibenci, tidak disukai oleh Allah. Kapan waktunya? Sesudah sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya Idul Fitri ya.
sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari 1 Syawal. Artinya orang yang membayar zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri tidak dihitung sebagai zakat fitrah, tetapi dianggap sedekah biasa. Jadi sesudah sholat Idul Fitri nih, kamu habis sholat Id nih, kemudian sampai terbenam matahari itu 1 Syawal, kan 1 Syawal tuh, nah itu makruh ya. Ya kalau lewat dari bis maghrib pas hari raya Idul Fitri itu udah dianggap sedekah biasa. Ini ada waktu yang haram yang tidak boleh, yaitu membayar zakat sesudah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Ya itu tadi haram ya. Jadi pas sholat Id, maksudnya di hari raya nih, pas maghrib 1 Syawal ya, 1 Syawal tuh bis maghrib, nah kamu bayar zakat tuh nggak boleh, haram. Itu kalau kamu mengeluarkan zakat itu bukan zakat fitrah, berarti itu sedekah biasa. Ya dari sini paham ya. Oke lanjut, kita ini singkat-singkat aja. Kamu bisa lihat baca di halaman 7 sampai 8 ya. Zakat fitrah boleh langsung dibayar ke mustahik. Mustahik kemarin orang yang berhak menerima zakat. Jadi kamu langsung ke tetangga kamu yang kekurangan boleh langsung, atau boleh di panitia zakat, biasa di musola atau di masjid ada panitia zakat ya, penerima zakat itu boleh dua-duanya ya. Nah sekarang kita lanjut ke orang yang berhak menerima zakat ya. Nah lanjut ke mustahik ya, orang yang berhak menerima zakat. Kamu lihat di halaman 9, Pak Sari nggak perlu bahas besarnya zakat fitrah ya, kan kemarin sudah ya, 2,5 kilogram atau kalau dihitung liter beras itu 3 liter ya, sekitar 3 liter. Lanjut ke mustahik, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Halaman 9 tuh buku paketnya At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi di buku paket kamu halaman 10 sungguhnya zakat itu hanyalah untuk pertama orang fakir, orang miskin, kemudian amil zakat itu panitia zakat ya, kemudian mu'alaf ya yang dilunakkan hatinya, kemudian orang hamba sahaya, budak itu udah nggak ada lagi ya kalau sekarang ya, kemudian orang yang berhutang, nanti ada pasar jelaskan hutang untuk apa nih, kemudian untuk di jalan Allah, ibnu sabil atau fi sabilillah juga dapat tuh ya. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, lihat di halaman 9 atau 10 maaf. Pertama yang berhak menerima zakat fakir ya. Fakir tuh orang yang tidak memiliki harta, usaha, pekerjaan ya, serta kehidupan sehari-harinya serba kekurangan, kerjaan nggak punya, duit nggak punya ya, makanan nggak punya, itu berhak ya. Itu yang diutamakan tuh, fakir itu yang lihat yang fakir itu banyak kan ya, itu kamu harus kalau bisa didahulukan ya. Kemudian ada miskin, orang yang memiliki harta tapi pekerjaan tapi nggak cukup buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia punya kerjaan, misalkan apa ya namanya ya, kerjaannya tuh ya mungkin kuli-kuli bangunan ya, cuma kan penghasilannya nggak tetap. Nah itu kadang kekurangan kan, kayak tukang parkir itu kan kadang kekurangan. Dia punya pekerjaan cuma hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hari itu aja. Nah nanti hari besok bingung lagi ya seperti itulah ya, itu miskin. Nah berarti fakir sama miskin parahan fakir ya, lebih nggak punyaan fakir. Kemudian ada amil ya, tuh ada amil di buku kamu, ada amil zakat itu panitia ya atau pengelola zakat. Nah itu berhak juga. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam
sehingga ia belum kuat imannya. Jadi imannya belum kuat, ya. Agar terhindar dari agama sebelumnya, agar nggak bisa murtad kembali, seorang mualaf harusnya dibina. Misal orang mualaf, kadang kan dia nggak punya uang, dia bingung, dia nggak ada yang nolongin sesama, padahal saya udah masuk Islam tapi nggak ada yang menolong gitu kan. Kadang imannya itu masih goyah, masih labil, kalau anak bahasa sekarang tuh masih pindah-pindah. Jadi ngerasa ketika dia masuk Islam kok ekonominya menurun segala macam. Nah itu yang harus kita bina, yang harus kita rangkul, bahwa di Islam itu ada saling berbagi, ya. Nah ini lewat zakat, ya, lewat zakat, berbagi satu sama lain. Kemudian ada rikop. Rikop tuh kalau sekarang nggak ada, ya. Rikop itu hamba sahaya, budak, yang dijanjikan tuannya bahwa ia boleh menebus, memerdekakan dirinya. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi nih perbuatan macam kayak gitu, udah nggak ada lagi di Indonesia, ya. Itu ya kenapa ini ada di Al-Quran, ya karena zaman dulu rikop itu masih, atau budak itu masih merajalela, perbudakan, ya. Sekarang nggak ada. Kemudian gorim adalah orang yang banyak hutang tapi tujuannya kebaikan, kebenaran, ya, dan agama, dan tidak bisa membayarnya. Yang Pak Sarip sampaikan di minggu lalu bukan hutang untuk beli rumah, beli mobil, kemudian nggak nyanggup bayar, itu kamu dia berhak berhak menerima zakat. Enggak, bukan seperti itu. Itu bukan gorim namanya. Jadi gorim itu berhutang, mungkin dia untuk dakwah Islam, ya. Dia berhutang untuk membangun misalkan pesantren atau masjid. Nah, di situ memang nggak ada masjid misalkan di kampungnya, terus dia lera-lera berhutang. Nah, itu boleh. Dia terus kemudian di perjalanan waktu dia nggak sanggup bayar hutangnya, ya, untuk membangun masjid tadi. Nah itu boleh berhak menerima zakat, boleh dibantu yang seperti itu, ya. Bukan hutang beli mobil, beli rumah, bukan, ya. Orang yang dianggap hutangnya untuk tujuan kebenaran, untuk agama, ya. Kemudian sabilillah, ya, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, menerapkan hukum Islam. Nah itu berhak juga menerima dakwah. Kemudian ada lagi ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan tapi kekurangan biaya. Jadi kan ada tuh, ya, orang tuh berhijrah tuh jalan kaki, dia untuk berdakwah ke pelosok-pelosok, ya, dia kadang kehabisan ongkos, kehabisan biaya. Nah itu boleh diberikan zakat fitrahnya. Jadi ada 8, ya. 8 golongan dalam Al-Quran itu: fakir dulu, miskin, amil, mu'alaf, ya, rikop, gorim, sabilillah, ibnu sabil. Semuanya boleh menerima zakat, ya. Jadi kalau di tetangga kamu ada yang fakir, miskin, ya, kadang kita nggak mau ribet-ribet, ya, penyalurannya. Kadang kita langsung diserahkan sama panitia zakat. Biarlah panitia zakat yang mencatat warganya yang fakir, yang miskin, yang kurang-kurang tuh. Nah itu dicatat nanti biar disalurkan secara merata, ya. Nah dari beberapa golongan yang berhak menerima zakat tidak ada perbedaan, ya. Ini ada 8 golongan. Namun zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir dan miskin. Tujuannya apa? Agar kebutuhan fakir miskin tadi ketika merayakan hari raya Idul Fitri terpenuhi, tidak minta-minta atau mencari sedekah. Jadi memang nggak ada perbedaan dari 8 golongan itu derajatnya. Cuma yang diutamakan fakir dan miskin, ya. Paham, ya, dari sini, ya. Nah, lanjut ke hikmah zakat fitrah halaman 11.
Akhir lihat di buku kamu halaman 12 niat zakat fitrah. Ya, dihafalin. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardhal lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardhal lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Nah, bagi yang menerima, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima wa ja'alahu laka tahuran. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima wa ja'alahu laka tahuran. Nah, itu doa penerima zakat. Semoga Allah memberi pahala engkau apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada engkau pada apa yang masih tinggal pada engkau, dan mudah-mudahan dijadikan kesucian bagi engkau, ya. Jadi yang menerima zakat memberikan doa bagi yang kepada yang memberikan zakat. Itu doa penerima zakat. Nah, dari sini cukup ya, cukup paham. Kamu baca-baca lagi buku paketnya. Minggu depan kita zoom, kita evaluasi soal-soal tentang zakat fitrah ya. Nanti kita bareng-bareng bersama mengerjakan, kemudian ada ulangan juga ya. Itu saja yang Pak Sarek sampaikan. Mudah-mudahan kamu bisa cepat mengerti dan paham apa itu zakat fitrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berbagai referensi ya hikmah zakat fitrah. Kalau di halaman 11 tuh mampu menolong orang yang lemah, yang duafa, yang kesusahan. Kemudian tuh yang di layar tuh menyucikan dosa bagi yang berpuasa, jadi kembali fitrah, kembali suci ya. Hikmahnya banyak, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya menambah pahala ya. Kemudian ditambah rezekinya itu udah pasti, membersihkan jiwa dari sifat tercela, sifat kikir, rakus, dan sombong. Apalagi melatih diri ya untuk melatih diri untuk berbagi, saling peduli satu sama lain ya. Rasa simpati, empati kita terhadap orang lain bagi orang-orang atau lingkungan kita yang kekurangan ya. Selain itu juga manfaat membayar zakat juga di halaman 11 buku paket itu meringankan ya beban bagi orang yang membutuhkan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan sesama Islam, menjauhkan dari sifat pelit, kikir, membantu fakir miskin, dan ungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu sih hikmahnya dan manfaatnya itu ada di halaman 11.